Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa menyapa kawan-kawan pajak lagi di live IG KPB Pratama Parepare. Nah, tapi sebelum itu gimana nih kabarnya kawan-kawan pajak? Semoga kawan-kawan pajak dalam keadaan baik ya. Nah, adapun untuk tema kita pada hari ini adalah terkait dengan SPT tahunan orang pribadi. Nah, sebagaimana yang udah kita bahas nih pada live IG sebelumnya bahwa mulai 1 Januari 2025 kita sudah menggunakan aplikasi Cortex, di mana semua kewajiban kawan-kawan pajak itu sudah menggunakan aplikasi Cortex. Nah, salah satunya berarti SPT tahunan untuk tahun 2025 yang akan kita laksanakan pada tahun 2026. Nah, terus gimana nih atau apa nih tata caranya terkait dengan pelaporan SPT tahunan? Nah, di sini kita sudah kedatangan nih penyuluh baru. Kalau live IG sebelumnya kita ada Kak Ucan dan Kak Yum. Kali ini ada di samping kiri saya ada Pak Arif. Halo Pak Arif. Halo Kak. Nah, terus di sampingnya ada Kamil Pak. Halo Kamil Pak. Halo Afni. Halo kan pajak. Halo. Nah, baik. Nah, mungkin kita mulai aja ke pertanyaan pertama, tapi informasi untuk teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bertanya jangan ragu-ragu ya untuk komen di kolom komentar terkait pertanyaannya. Nah, kita mulai nih untuk pertanyaan pertama. Bicara terkait pajak nih Pak, pasti kan ada aturannya nih, mungkin boleh dijelasin dulu terkait dengan aturan penggunaan Cortex, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke Kak. Halo kawan pajak, perkenalkan saya Arif Wahyudin, penyuluh pajak KPP Pratama Parepare. Kebetulan kami ada berlima sebenarnya, tapi berempat orang dari kami adalah newcomer di KPP Parepare. Jadi mohon izin bergabung di Bumi Sulawesi. Semoga kami bisa membantu kawan pajak semua dalam menjalankan kewajiban perpajakan dari kawan pajak semua. Jadi terkait dengan pertanyaan Kak Afni tadi bahwa setiap aturan, setiap pungutan pajak ada dasar hukumnya, termasuk tadi kalau ada tentang Cortex, pelaksanaan Cortex. Jadi itu juga ada dasar hukumnya. Jadi di pasal 23A Undang-Undang Dasar itu adalah dasar hukum untuk pemungutan pajak, bahwa pungutan pajak dan pungutan lain yang dipaksa untuk negara semua berdasarkan undang-undang. Jadi kemudian pelaksanaan Cortex sendiri juga ada aturannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, yaitu peraturan perancangan tentang pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan atau PSIAP yang sering kita sebut dengan Cortex. Jadi Cortex ini adalah pengganti dari sistem administrasi yang lama. Meskipun demikian, ini tetap berjalan secara paralel kawan pajak. Jadi maksudnya di sini untuk kewajiban perpajakan yang tahun 2024 sebelumnya masih menggunakan sistem administrasi yang lama. Baru bagi kawan pajak untuk tahun pajak 2025 mulai 1 Januari semua hak dan kewajiban perpajakan menggunakan sistem administrasi yang baru, yaitu Cortex. Demikian Kak Afni. Jadi ada aturannya adalah tadi PMK 81/2024. Kemudian juga Kak, terkait dengan SPT itu juga ada aturannya juga Kak. Jadi di pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diperbarui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Jadi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan wajib menyampaikan SPT tahunan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir bagi orang pribadi dan 4 bulan setelah tahun pajak berakhir bagi wajib pajak badan. Demikian Kak. Jadi memang ada aturannya. Oke, berarti udah jelas ya kawan pajak terkait dengan aturannya. Nah, dengan berlakunya Cortex ini Pak di tahun 2025, jadi untuk DJP online yang sebelumnya kita gunakan untuk pelaporan itu apakah masih bisa digunakan atau udah nggak bisa nih Pak? Oh ya, tadi sebagaimana sudah kawan pajak saya sampaikan kepada kawan pajak bahwa hal ini berjalan paralel kawan pajak. Jadi untuk kewajiban kawan pajak tahun pajak 2024 ke sebelumnya itu menggunakan DJP online, bisa menggunakan ISPT, bahkan kalau untuk tahun pajak yang lebih lama, e-Bupot, e-Faktur gitu.
Tapi kalau untuk mulai 1 Januari 2025, kawan pajak semua harus menggunakan aplikasi Kortek. Jadi berjalan paralel, Kak. Oke, berarti Tergantung tahun pajaknya. Oke, berarti kalau masih terkait dengan SPT tahun 2024 ke bawah itu masih bisa menggunakan DJP online. Betul. Tapi kalau untuk 2025 dan seterusnya kita sudah wajib menggunakan Cortex. Oke, Iya. baik. Nah, terus apa nih Pak sebenarnya bedanya DJP online dan Cortex ini? Mungkin bisa dijelaskan ke kawan pajak? Oh, jadi sebenarnya DJP online ini juga merupakan salah satu sistem administrasi perpajakan yang berlaku sebelum Kortek. Jadi ini juga suatu sebenarnya Kortek ini adalah bagian terintegrasi dari semua sistem yang berlaku di DJP online. Kalau DJP online kan masih parsial gitu. Ada tersendiri, terpisah-pisah gitu, Kak. Kawan pajak. Dan misalkan ada e-bupot pasal 21, ada e-bupot unifikasi, bahkan kalau e-faktur itu web tersendiri gitu ya. Jadi menggunakan aplikasi desktop, dan untuk kawan pajak lebih lama lagi menggunakan ISPT. Jadi dari semua aplikasi tersebut disempurnakan dalam satu sistem, yaitu sistem informasi administrasi perpajakan yang baru, yaitu Kortek. Jadi Kortek adalah penyempurnaan dari sistem administrasi sebelumnya, Kak. Baik. Nah, terus pasal ini ya biasanya ditanyain sama kawan-kawan pajak kan, kalau di DJP online kita butuh EVI nih. Nah, kalau di aplikasi Kortex sendiri itu gimana Kak Melva? Nah ya tadi kan karena Bapak sudah menyampaikan kalau Cortex itu dibuat untuk memudahkan kawan pajak sebenarnya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Yang dulunya parsial-parsial itu kan Pak, dijadikan satu aplikasi supaya kawan pajak lebih mudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Nah terkait Evin, ini kabar gembira nih buat kawan pajak sekalian. Ya, jadi kan sebagian wajib pajak itu kan setiap melaporkan SPT tahunan lupa passwordnya di DJP online. Kalau lupa password, otomatis si wajib pajak harus punya kode Evin. Harus datang lagi ke kantor pajak. Nah di Kortex ini istimewa Kak Afni. Kortex ini tidak perlu lagi adanya kode Evin. Tapi harus memastikan kalau email dan nomor telepon yang terdaftar di sistem DJP itu nomor telepon dan email yang aktif. Dan digunakan oleh wajib pajak. Jadi kalau kawan pajaknya lupa password, tinggal klik lupa password, linknya akan dikirim ke email atau nomor handphone yang terdaftar. Itu lebih simpel ya, kita nggak perlu kayak aduh udah mau laporan SPT tahunan nih saya nggak tahu nih passwordnya harus dicari Evin lagi nih gimana gitu. Nah baik Kak, di kolom komentar nih udah ada yang bertanya. Nah mumpung juga pertanyaannya adalah pembahasan kita berikutnya. Ada pertanyaan dari Kak Emi, kalau istri apakah tetap wajib lapor SPT tahunan? Nah itu menyangkut dengan pertanyaan selanjutnya kita, bagaimana nih statusnya kalau kita adalah NPWP istri. Nah, jadi buat istri-istri nih ya, kawan pajak yang sudah berstatus istri itu punya keistimewaan sebenarnya. Jadi buat istri kan ada pilihan ya, penghasilannya mau digabung dengan suami atau mau memilih terpisah. Memilih terpisah bukan berarti memilih berpisah sama suami ya, tapi kewajiban perpajakannya mau dilaksanakan secara terpisah, itu bisa. Jadi bisa memilih. Nah buat kawan pajak yang berstatus istri dan penghasilannya nanti digabung dengan suami, artinya tidak menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah, itu harus melakukan dinonaktifkan dulu NPWP-nya. Jadi kan NPWP menggunakan NIK. Kalau NIK yang sudah aktif menjadi NPWP, untuk istri-istri disarankan untuk nonaktifkan. Kemudian di NPWP suami pastikan nama istrinya itu sudah ada di dalam FTU atau Family Tax Unit-nya. Harus pastikan, jadi nanti ketika pelaporan SPT tahunan bagi istri yang gabung penghasilannya dengan suami, itu nanti dilaporkan di SPT suami saja. Nah, kalau misalnya istri yang melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah, itu tidak perlu nonaktifkan NPWP-nya, jadi tetap aktif. Suaminya lapor sendiri, istrinya lapor sendiri, tapi nanti di dalam FTU, Family Tax Unit, atau kalau di bahasa Indonesia kan jadi namanya daftar unit keluarga ya, DUK itu di dalam NPWP istrinya hanya ada nama istrinya saja. Jadi secara PTKP dia hanya menanggung diri sendiri, dia hanya melaporkan penghasilan dirinya sendiri, gitu Kak. Baik, mungkin
udah jelas banget ya. Mungkin Kak Emi sudah mendengarkan juga untuk terkait dengan penjelasan dari Kak Melva. Semoga menjawab ya Kak. Nah, baik, kita lanjut lagi nih Kak. Nah, kan berarti kita tahun depan ini sudah melaporkan SPT melalui Cortex. Nah, terus sebagaimana aplikasi-aplikasi baru biasanya kan kita perlu aktivasi atau register. Nah, itu untuk aplikasi Cortex ini sendiri tuh perlu juga nggak sih Pak untuk aktivasi? Ya, jadi kawan pajak yang belum mengenal aplikasi Cortex secara mendalam ini, memang yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan apakah kawan pajak sudah pada saat tahun sebelumnya ya, pada saat kewajiban lapor SPT tahunan menggunakan DJP online, apakah sudah menggunakan DJP online atau belum. Jadi kalau kawan pajak sudah pernah menggunakan DJP online, langkah yang harus dilakukan adalah cukup kita masuk ke websitenya cortexdjp.pajak.id. Nanti ada pilihan lupa kata sandi. Jadi kalau memang kawan pajak sudah pernah lapor SPT secara online, baik menggunakan e-filing maupun e-form, tentulah cukup klik lupa kata sandi. Kemudian pada saat klik lupa kata sandi, masukkan NIK kawan pajak, jangan lupa. Kemudian pilih surat elektronik dan pastikan surat elektronik itu adalah alamat email kawan pajak yang sudah terdaftar di DJP online. Jadi tidak bisa otomatis menggunakan alamat yang misalkan alamat email yang baru gitu. Jadi pastikan alamat email valid dan terdaftar di DJP online. Kemudian masukin captcha, kemudian klik kirim, itu link akan masuk ke email yang aktif dari kawan pajak. Tapi kadangkala email kawan pajak itu ada yang tidak bisa dibuka, atau juga alamat emailnya tidak sesuai dengan yang ada yang aktif di DJP online itu. Jadi kalau memang kadang kalau kita menghadapi kawan pajak di helpdesk, ada kesulitan wajib pajak kok link aktivasinya tidak masuk ke inbox dari email kawan pajak. Nah, itu perlu dicek, pastikan dulu alamat email DJP online-nya di kalau di layanan itu di TPT namanya. Jadi kalau memang ada perubahan atau ada perbedaan, pastikan yang benar-benar sesuai dengan yang terdaftar di DJP online. Begitu Kak. Jadi kalau misalkan nih, bagi kawan pajak yang dulu lapornya belum lapor secara online dengan DJP online nih, jadi apa yang harus dilakukan pada saat kita buka Cortex DJP.pajak.id, kawan pajak silahkan klik pilih aktivasi akun gitu. Berarti gitu. tetap. Nanti kita lanjutkan pilihan isi yang harus kita lakukan. Oke, berarti memang tetap wajib aktivasi akun walaupun dia sebelumnya sudah punya DJP online ya berarti Kak ya? Betul, karena antara DJP online dengan Cortex kan ini beda Kak. Jadi memang langkah pertama yang harus dilakukan oleh kawan pajak sebelum melaporkan SPT tahunan adalah memang pertama ya tadi aktivasi akun terlebih dahulu, aktivasi akun Cortex. Kemudian juga Kak, jangan lupa nanti setelah sudah dapat link masuk ke email, kita klik loginnya adalah pada saat lupa kata sandi, nanti ada juga buat kata sandi Kak. Itu juga penting itu kata sandi kan kalau di DJP online itu bebas tuh, bisa angka semua, bisa huruf semua. Nah, kalau di Cortex ini ada aturannya Kak, minimal 8 digit, ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan kode unik Kak. Jadi pastikan nih pada saat membuat password, kalau saran saya pada kawan pajak semua, tulis betul di catatan atau di notis HP atau bisa di mana aja di notes, bahwa agar tidak lupa gitu. Betul. Karena password Cortex ini agak unik, agak susah dihafal gitu Kak. Oke, berarti nanti kalau kawan pajak ini udah aktivasi, jangan lupa dicatat juga ya untuk passwordnya. Baik. Nah, berarti dengan menggunakan aplikasi Cortex ini kita tuh jadi lebih go green Pak. Kenapa? Karena dia istilahnya paperless. Jadi kita kan dulu mungkin kayak, kita mau ngisi ini harus ngisi ngisi SPT ini harus kayak manual, tulis tanda tangan, harus di stempel atau yang lain. Nah, terus mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak terkait gimana sih nanti untuk tata cara pengisian SPT tahunannya? Oke, jadi yang tadi ya, misalkan kawan pajak semua sudah aktivasi akun Cortex, yang harus dilakukan sebelum kita lapor SPT tahunan. Oh iya Kak, kewajiban SPT tahunan ini kan
tadi ya di pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP kan 3 bulan setelah tahun pajak berakhir paling lambat untuk orang pribadi dan 4 bulan untuk orang badan. Jadi kawan pajak juga harus mempersiapkan semua perlengkapan yang menjadi persyaratan itu. Jadi yang pertama aktivasi akun Kortek jelas. Yang kedua, jangan lupa setelah login di akun Kortek, tadi misal akunnya adalah NIK dan password yang kawan pajak buat, login nanti akan muncul beranda utama. Di situ jangan lupa kawan pajak harus mengajukan kode otorisasi dulu, Kak. Jadi nanti kode otorisasi diperlukan pada saat kawan pajak akan melaporkan SP tahunan, pada saat submit atau klik bayar dan lapor misalkan. Itu akan butuh kode otorisasi agar SPT kawan pajak bisa terlaporkan. Jadi setelah login, aktivasi akun, pembuatan kode otorisasi, kemudian kita langsung masuk ke pembuatan SPT nih, Kak. Jadi di pembuatan SPT orang pribadi, tentulah tadi loginnya menggunakan NIK, kalau badan menggunakan NIK PIC gitu ya. Jadi ada menu SPT, Kak. Di menu SPT kemudian pilih saja ada surat pemberitahuan. Kemudian kawan pajak bisa memilih buat konsep SPT. Ya, setelah buat konsep, kita pilih jenis pajaknya nih. Jenis pajaknya kalau kawan pajak juga harus pastikan ya. Misalkan kawan pajak sudah aktivasi akun, karena biasanya secara umum kan tahun bukunya kawan pajak adalah Januari sampai dengan Desember. Jadi kalau misalkan kawan pajak ini sudah mencoba aktivasi akun Kortek kemudian membuat SPT, pada saat itu untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember belum aktif karena belum berakhir kawan pajak. Jadi kalau pingin mencoba, nanti di bulan Januari baru bisa membuat konsep SPT untuk masa tahun pajak Januari sampai dengan Desember 2025. Jadi kalau kawan pajak ingin lebih paham, lebih tahu, misalkan sebelum berakhir kawan pajak ingin latihan itu, bisa langsung datang ke KPP, nanti kita ada aplikasi dummy buat Kortek ini. Jadi setelah pilih SP tahunnya yaitu orang pribadi, pilih lanjut, kemudian milih jenis SP-nya SP tahunan, jangka pelaporannya adalah Januari sampai dengan Desember 2025, itu nanti otomatis akan terbentuk daftar konsep SPT. Nah, setelah konsep SPT ini terbentuk, silakan kawan pajak pilih tanda ini, Kak, tanda lihat atau tanda pensil. Nah, di situ kalau untuk tahun di DJP online itu kan pengisiannya lampirannya terlebih dulu kawan pajak. Nah, beda dengan di Kortek. Kawan pajak harus mengisinya dari depan terlebih dahulu. Jadi kalau di SPT orang pribadi ini di menu Kortek ada dua yang terbuka, yaitu induk dan L1. Kemudian lampiran-lampirannya itu akan terbuka apabila kawan pajak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di induk. Jadi di induk ada menu header atau awalan gitu ya. Kemudian ada identitas wajib pajak. Ya, di identitas wajib pajak ini warnanya abu-abu kalau nanti kawan pajak membuat SPT-nya. Itu tidak bisa diubah karena memang perubahan identitas itu dilakukan di menu beda. Dia menunya tidak di SPT tapi di menu portal wajib pajak nanti kalau ada perubahan data. Kemudian ada ikhtiar penghasilan neto, ada perhitungan pajak terutang. Ada 10 pertanyaan ini, Kak, sampai yang terakhir adalah pernyataan transaksinya dan lampiran tambahan. Nah, yang perlu dipersiapkan bagi kawan pajak orang pribadi terutama adalah yang pertama, misalkan kawan pajak sumber penghasilannya adalah dari pekerjaan, pastikan ada bukti potong. Bukti potong 1721A1 ya kalau untuk pegawai swasta, atau 1721A2 untuk PNS atau PNS ya terutama ya. Kemudian meskipun demikian sebenarnya kalau di Kortek ini sudah terpopulated kawan pajak. Jadi misalkan pemberi kerja dari kawan pajak sudah membuat bukti potong tersebut, otomatis itu akan terpopulated ke akunnya kawan pajak nanti. Jadi
itu juga salah satu kemudahan dari aplikasi Kortek ini. Nah, meskipun demikian, misalkan tidak ada, kawan pajak bisa key-in kalau memang itu belum terbuat atau belum dilaporkan atau belum dibuat oleh pemberi kerjanya. Kemudian di ikhtiar penghasilan neto nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan membuka lampiran dari SPT tersebut. Misalkan kalau dulu di S1770SS misalnya, S hanya satu lembar ya. Kalau yang S yang lebih dari penghasilan dari 60 juta di e-filing di JP Online kan ada 4 lembar ya Kak Sat? Ya, sebenarnya prinsipnya hampir mirip kawan pajak. Jadi pelaporan SPT ini hampir mirip, cuma medianya aja yang berubah dan pengisiannya juga akan berubah ya. Jadi kalau di DJP Online di e-filing itu mengisinya dari lampiran terlebih dahulu, kalau di Kortek ini kita dari awal terlebih dahulu. Ada pengisian, ada misalkan yes or no question atau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait akan nanti lampiran apa yang akan terbuka. Contohnya nih, misalkan di ikhtiar penghasilan neto, apakah Anda menerima penghasilan dari pekerjaan? Kalau memang kawan pajak sebagai pegawai, tentulah akan dijawab ya. Nanti otomatis itu akan membuka lampiran 1 bagian D. Nah, kalau kemudian pertanyaan berikutnya juga, apakah Anda menerima penghasilan dari usaha? Nah, kan ini ada, kalau dulu kan berbeda nih antara yang usahawan, dia menggunakan 170 itu pelaporan di JP Online menggunakan e-form ya kawan pajak. Kalau sekarang tetap jadi 1, cuma sini ada pertanyaan yes or no question tadi, apakah dari usaha? Kalau jawab iya, otomatis itu akan membuka lampiran yang terkait dengan penghasilan dari usaha tadi. Kemudian ada juga, apakah penghasilan wajib pajak online memiliki peredaran bruto tertentu atau dari penghasilan pengusaha tertentu? Kalau tidak, ya kita juga jawab aja tidak. Kemudian juga misalkan nih ada pertanyaan, apakah kawan pajak menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, itu juga akan misalkan jawab ya, otomatis dia akan membuka lampiran 3A 4 bagian B. Itu terkait dengan penghasilan dalam negeri lainnya. Contohnya misalkan kawan pajak sebagai pegawai, tapi kemudian dia punya sambilan nih dari usaha jualan mobil misalkan. Itu adalah salah satu penghasilan dalam negeri lainnya yang merupakan objek pajak juga Kak, kawan pajak. Jadi itu bukan penghasilan yang dikenal final. Tapi juga ada nih, nanti ada pertanyaan, apakah Anda menerima penghasilan dari penghasilan final gitu nanti di transaksi lainnya. Itu juga misalkan nih ada kawan pajak melakukan jual beli tanah dan bangunan nih, itu kan sudah terkena pemotongan PPh final nih. Jadi nanti otomatis kawan pajak juga akan terbuka nih kalau memang salah satu penghasilannya dari penghasilan final. Nah, kalau dalam final kan otomatis hanya melaporkan saja, tidak harus membayar pajak lagi. Tapi kalau tadi ada penghasilan dalam negeri lainnya yang belum dikenakan pajak, otomatis itu nanti akan menambah di penghasilan itu dari kawan pajak. Kemudian juga yang harus dipersiapkan tadi selain bukti potong dari pemberi kerja, daftar keluarga nih kalau buat kawan pajak yang sudah menikah. Baik, itu terkait dengan PTKP-nya Kak. Jadi nanti statusnya kawin anak 1, anak 2, anak 3 itu mempengaruhi jumlah besarnya PTKP. Itu nanti kalau kawan pajak mengisi apakah PTKP dan ada nanti terbuka di lampiran 1. Itu ada daftar di lampiran 1 ini, kawan pajak itu harus mengisi daftar aset, daftar hutang, kemudian ada daftar keluarga, dan termasuk juga ada daftar pemotongan. Ya tadi kalau daftar pemotongan tadi kan kalau sudah terprogrammed otomatis masuk. Tapi misalkan itu belum ada, kawan pajak bisa key-in dari daftar potongan atau bukti potong A1 yang diterima atau yang dipunyai oleh kawan pajak. Jadi jangan lupa, sebenarnya mirip semua. Jadi antara pengisian JP Online yang lama dengan Kortek ini hampir mirip. Jadi hanya melaporkan, misalkan ya ini contohnya adalah kawan pajak sebagai pegawai ya. Jadi daftar bukti potong pasal 21 A1 lampiran A1-nya, kemudian harus mengisi daftar harta, harus mengisi daftar. Oh iya Kak, kawan pajak,
untuk pengisian daftar harta ini, kalau dulu kan jadi satu nih, tidak terpisah-pisah nih. Nah kalau di Kortek ini nanti akan dipisah-pisah antara harta bergerak, harta tidak bergerak. Misalkan harta bergerak, misalkan mobil, kendaraan ya, motor misalkan. Kemudian ada yang harta tidak bergerak adalah rumah, tanah, bangunan gitu ya. Kemudian juga ada kas, itu juga akan terpisah. Kalau dulu kan jadi satu tuh, semua harta itu kita masukkan jadi satu kolom, satu tabel gitu ya. Kalau ini dipisah-pisah, kas dan setara kas itu tersendiri. Misalkan kawan pajak punya tabungan, misalkan kawan pajak punya apa ya, surat berharga, itu juga nanti terpisah. Ada piutang, itu terpisah juga. Kemudian investasi tadi, misalkan punya saham, punya obligasi, itu akan terpisah tersendiri pengisiannya. Tadi harta bergerak terpisah, harta tidak bergerak juga terpisah. Oh iya Kak, kawan pajak, untuk harta nanti kalau dulu kan pengisiannya hanya mengisi harga perolehan, nilai historis dari misalkan beli kendaraan nih, beli motor tahun 2020. Harga perolehannya misalkan 20 juta. Jadi kakak kawan pajak melaporkan di SPT, di daftar harta ya sebesar nilai 20 juta. Nah kalau di Kortek ini nanti ada nilai sekarang itu. Jadi ya tergantung nih. Kalau kakak melaporkan misalkan punya harta tidak bergerak, harta bergerak misalkan motor kan, ada nilai penyusutan nih. Jadi kan kemungkinan nilai saat ini akan lebih kecil dari harga perolehan. Tapi berbanding terbalik apabila kawan pajak mempunyai harta tidak bergerak, misalkan tanah dan bangunan nih, terutama tanah nih, kan nilai historisnya akan lebih kecil dari nilai saat ini, nilai perkiraan saat ini gitu ya. Jadi kalau harta atau tanah dan bangunan, kawan pajak harus mengisinya nilai perolehan, dan nilai saat ini pasti akan jauh lebih besar. Misalkan perolehannya tahun berapa Kak? 1900 gitu ya, 1990 lah. Ya itu kan masih murah sekali tuh. Harga per meter tanah itu mungkin masih 100.000. Kalau sekarang kan udah berapa juta atau berapa puluh juta untuk kota besar misalkan. Jadi memang itu hanya pelaporannya ya kawan pajak. Jadi tidak perlu khawatir kalau itu akan menambah beban pajak dari kawan pajak. Jadi tolong dilaporkan aja apa ada harta apa yang kawan pajak miliki, karena itu akan mencerminkan sesuai dengan penghasilan kawan pajak. Jadi kalau memang penghasilannya besar ya nggak usah khawatir kalau pajaknya juga besar, karena memang penghasilan kawan pajak besar gitu. Makin besar makin kaya kan berarti kawan pajak. Jadi malah justru harusnya bersyukur, makin besar pajaknya berarti penghasilan kawan pajak akan besar. Gitu Kak. Jadi nanti kalau sudah semua terisi dari lampiran daftar bukti potong, daftar harta, daftar keluarga, itu nanti tinggal klik bayar dan lapor. Bayar dan lapor ini otomatis terkait dengan pembuatan kode billing. Tapi kalau kawan pajak hanya penghasilannya berasal dari satu bekerja, otomatis nanti hanya lapornya nihil kawan pajak. Kecuali memang kawan pajak usahanya adalah pekerjaan bebas, itu nanti akan dihitung penghasilan netonya berapa dikalikan tarif pajak, nanti masih dikurangi dengan penghasilan yang sudah dipotong oleh pihak lain atau penghasilan yang dibayar sendiri oleh kawan pajak. Misalkan ada PPh pasal 25 nih yang tiap bulan kawan pajak bayar, karena mungkin kawan pajak sebagai dokter misalkan atau sebagai notaris yang memang ada kewajiban PPh pasal 25 yang kawan pajak harus lapor, itu otomatis akan mengurangi dari pajak yang terutang, karena pajak yang penghasilan itu dikalikan tarif pajak, ketemu pajak yang terutang, dikurangi dulu dengan kredit pajak namanya, baik pasal 25 tadi yang dibayar sendiri atau pasal 22 yang dipotong oleh pihak lain atau pasal 23 yang dipotong oleh pihak lain. Jadi nanti misalkan ada kekurangan kurang bayar misalkan, ya otomatis nanti pada saat klik bayar dan lapor akan terbentuk billing Kak. Billing ya. Jadi kalau dulu kan menyetorkan dulu nih, kurang bayarnya baru bisa melaporkan. Jadi kan kalau di DCP online kan atau di e-form kan, berapa sih yang harus disetor, kita buat billingnya dulu, dilaporkan, masukkan kode NTPN-nya, baru bisa lapor. Nah kalau misalnya begitu selesai klik bayar dan lapor, akan terbentuk billing. Kalau kawan pajak billing dibayar, otomatis akan terlaporkan secara otomatis. Oke, berarti lebih meminimalisir untuk kesalahan pembayaran gitu lah ya Pak ya. Betul, jadi lebih mudah insya Allah Kak. Oke, wah luar biasa banget ya penjelasan dari kedua narasumber kita pada sore hari ini. Nah,
Kemudian untuk pertanyaan ini sudah ada 2 pertanyaan di kolom komentar. Nah, yang pertama itu pertanyaan dari KM Lukman Arif. Nah, ini ngebahas yang terkait dengan NPWP lagi, Kak. Pengaruh kalau suami dan istrinya punya NPWP terpisah gimana ya, Kak? Untuk boleh dijawab, Kak? Iya, jadi pengaruhnya di mana? Pengaruhnya nanti di pelaporan. Jadi kawan pajak kalau misalnya tadi kan sudah kami jelaskan kalau istri itu dia punya kekhususan atau keistimewaan ya, namanya wanita pasti ada mau yang istimewa gitu. Dia bisa memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah, artinya hanya kewajiban perpajakannya saja tanpa digabung dengan penghasilan suami, atau mungkin dia mau gabung saja dengan penghasilan suami kalau memang dari awal itu tidak ada perjanjian pemisahan harta misalnya. Jadi pengaruhnya nanti Pak, kawan pajak, maaf ya, pengaruhnya nanti di pelaporannya aja. Mempermudah sih kalau buat istri-istri biar lebih gampang kan. Kalau kami sih mending gabung saja dengan suami, itu pelaporannya satu kalau memang dari awal tidak ada pemisahan harta gitu. Ya, berarti lebih simpel kalau kita digabung ya. Iya. Kemudian mungkin Kak Afni saya mau tambahkan sedikit nih tentang SPT tahunan jenisnya. Kalau yang sebelumnya di DJP online kan kita SPT tahunan ada 3 jenis nih. 1770 SS, 1770 S sama 1770 buat usahawan. Di Kortes ini kawan pajak SPT-nya cuma satu saja. Ya, jadi lampirannya berdasarkan dengan SPT induk yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Arif. Jadi tidak perlu lagi nih kawan pajak bingung, saya penghasilannya ini pakai formulir yang mana ya gitu. Tapi SPT-nya satu aja. Berarti lebih emang dengan aplikasi Kortes itu lebih simpel ya, Kak? Iya, lebih gampang gitu. Oke, nah terus ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ata. Nah sebelumnya Kak Ata tadi kita kelewat nih, udah nyapa nih. Selamat sore Kak Afni dan Kak Melva, materinya menarik sekali. Oke. Halo Kak Ata. Halo Kak Ata. Nah kemudian pertanyaan dari Kak Ata, izin bertanya kakak-kakak yang kece-kece, bagaimana dengan bukti potong PPh pasal 21 yang masih menggunakan NPWP tampungan? Apakah ada konsekuensi bagi pemotong dan karyawan yang dipotong jika belum melakukan aktivasi di NIK di Kortex gitu? Ya, mungkin saya jawab dulu nanti Pak Arif tambahkan Pak ya. Jadi buat kawan pajak yang mungkin dia di perusahaan atau mungkin di instansinya bertindak sebagai pemotong pajak. Ketika melakukan pemotongan pajak itu kan ada batas waktu untuk melaporkan SPT, dan SPT-nya itu akan bisa muncul nilai kurang bayarnya berdasarkan bukti potong. Ketika lawan transaksinya atau mungkin pegawai yang akan dipotong penghasilannya, wah NPWP-nya tidak aktif nih, dia pakai NPWP sementara, memang disediakan, tapi yang namanya sementara kan tidak abadi ya Kak ya. Jadi buat kawan pajak sebagai pemotong yang sudah melakukan pembuatan bukti potong yang pakai NPWP sementara itu diperbolehkan, tapi nanti ketika di akhir tahun konsekuensinya adalah dia tidak bisa membuat bukti potong 1721 A1 sama A2. Jadi buat kawan pajak sebagai pemotong nanti sarankan ke pegawai yang dipotong untuk melakukan aktivasi registrasi NIK-nya menjadi NPWP. Nah, ketika sudah terregister, kawan pajak sebagai pemotong nanti buat bukti potong pengganti. Toh nanti tidak ada pengaruh di nilainya ya, cuman membuat bukti potongnya saja supaya nanti di akhir tahun bisa membuat bukti potong 1721 A1 dan 1721 A2 dan bisa masuk ke SPT-nya si pegawai yang dipotong. Terpopulated tadi biar dia tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari bukti potong dari pemberi kerjanya. Gitu. Jadi buat yang sudah terlanjur menggunakan NPWP sementara atau NPWP tampungan itu sebenarnya tidak masalah, tapi dianjurkan kepada yang dipotong itu untuk melakukan registrasi supaya nanti di akhir tahun nanti kewajiban perpajakannya bisa terlaksana dengan baik menggunakan Kortex. Betul, berarti memang apa ya Kak, kalau belum verifikasi itu lebih baik diverifikasi karena konsekuensinya nanti di belakang ya. Iya betul. Jadi kan mereka nanti seandainya nih mau laporan, nah terus datanya nih nggak kebaca, saya kemarin perasaan sudah dipotong, kenapa nggak dibaca gitu. Iya itu. Oke, baik, wah luar biasa ya. Mungkin bagi teman-teman pajak yang mau bertanya silakan men-chat di kolom komentar untuk pertanyaannya. Kita tunggu mungkin ya 5 menit kalau ya ada teman. Mungkin saya nambahkan sedikit Kak. Tadi kan ada istilah
registrasi NIK, aktivasi NIK, aktivasi akun nih Kak. Iya. Itu kan Kode kadang otorisasi, Kak. iya, kode otorisasi juga. Jadi kalau kawan pajak misalkan nih ada kasus kawan pajak mau bayar PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bumi dan atau bangunan nih. Itu kan kawan pajak terutang PPh final pasal 4 ayat 2 nih, 2,5% dari harga transaksi. Nah, pada saat mau membuat billing kok pada saat masukkan NIK kok tidak masuk ke dalam aplikasi Kortek nih, belum terdeteksi NIK-nya nih. Nah, itu kawan pajak harus melakukan registrasi NIK. Registrasi di sini hanya agar NIK kawan pajak bisa terdetek atau terdaftar di aplikasi Kortek. Jadi ini kayak seperti pemadanan sebenarnya. Tapi registrasi ini tidak otomatis kawan pajak mempunyai NPWP. Jadi NIK kawan pajak belum menjadi NPWP karena baru terregistrasi saja. Nah, apabila kawan pajak ingin NIK-nya menjadi NPWP, harus melakukan aktivasi NIK namanya. Jadi kalau mungkin karena ada pertimbangan, misalkan saya kan masih penghasilannya masih bawah PTKP nih, jadi nggak perlu mengaktifkan NPWP NIK menjadi NPWP, boleh saja kawan pajak. Jadi misalkan tadi walaupun melakukan registrasi, tetap kawan pajak bisa membuat billing. Bisa juga misalkan tadi kalau ada karyawan yang mau dibuatkan bukti potong tapi ternyata NIK-nya tidak terdeteksi, itu juga cukup. Misalkan dia tidak ingin NIK-nya menjadi NPWP, cukup registrasi saja. Jadi kalau apabila si karyawan atau yang mau membuat tidak ingin menjadi NPWP, ya cukup dengan registrasi. Tapi kalau memang dia diwajibkan atau oleh pemberi kerja diwajibkan NIK-nya menjadi NPWP, atau misalkan ada yang berurusan dengan bank, simpan pinjam dengan bank, itu kan otomatis NIK si kawan pajak harus aktif nih menjadi NPWP. Jadi itu namanya aktivasi NIK. Itu akan menjadikan NIK kawan pajak menjadi NPWP. Kemudian juga tadi aktivasi akun ya tadi yang pertama kita jelaskan pada saat mau lapor SPT atau pada saat kawan pajak, terutama yang pada saat awal tahun Januari itu harus membuat bukti potong pasal 21 atau karena PKP harus membuat e-faktur, otomatis kan harus aktivasi akun Kortek nih. Ya, aktivasi akun di sini yaitu tadi aktivasi akun Kortek agar kawan pajak bisa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, bisa membuat bukti potong, bisa membuat e-faktur, atau bisa yang lain. Contohnya misalkan buat lapor SPT masa atau SPT masa, ya SPT masa pasal 1 pasal unifikasi atau SPT masa PPR. Itu Kak. Jadi registrasi, aktivasi NIK, aktivasi akun, dan kode otorisasi tadi diperlukan juga untuk lapor SPT. Berarti tergantung ya Pak, ini apakah dia kepentingan untuk apa gitu, apakah Betul. untuk diregistrasi dan diaktifasi atau dislike. Oke, baik. Nah, ini masih ada pertanyaan lanjutan nih dari Kak Ata nih Kak. Saya izin bacakan. Apakah pemotongnya harus melakukan pemotongan atas SPT masa PPh 21-nya Kak, jika karyawannya sudah melakukan registrasi NIK? Iya, jadi kalau bukti potong itu ketika dia sudah registrasi NIK, kemudian bukti potongnya dilakukan, bukti potong dibetulkan bukti potongnya, otomatis SPT-nya harus dilaporkan juga, supaya nanti SPT pembetulan itu sudah mengakomodir semua bukti potong yang sudah dibuat dan sudah diganti dan dilaporkan oleh si pemberi kerja tadi, dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Jadi kalau ada penggantinya harus ganti juga SPT-nya Kak. Berarti tetap buat laporan ulang juga ya Kak ya. Baik, mungkin semoga bisa menjawab ya pertanyaannya Kak Ata dan Pak Lukman tadi ya, sebelumnya ada pertanyaannya juga. Baik, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertanyaannya Kak. Nah, kita telah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Mungkin Pak Arif boleh untuk menyampaikan closing statement-nya untuk live kita pada hari ini. Baik, selamat sore rekan pajak. Sebagai closing statement pada acara sore hari ini, DJP khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare berupaya memberikan layanan yang terbaik kepada kawan pajak, terutama layanan hak dan kewajiban perpajakan kawan pajak, terutama nih untuk SP tahunan kan kawan pajak itu suatu hal yang baru nih. Kawan pajak bisa datang langsung nih ke helpdesk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare atau ke kantor pelayanan KP2KP. Kemudian karena KPP Pratama Parepare membawahi
ada 3 KP 2 KP, yaitu di Nreka, di Pinrang maupun di Sidrap. Kalau misalkan lokasi kawan pajak dekat dengan kantor pajak tersebut, bisa ke masing-masing KP 2 KP atau bisa langsung ke kantor pelayan pajak Rorotan Parepare. Dan jangan lupa kawan pajak untuk lebih berhati-hati apabila ada misalkan WA tentang penipuan atau telepon, kawan pajak bisa konfirmasi langsung untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan atau kawan pajak inginkan. Kalau sampai tertipu atau karena ada SMS atau WA ya, terutama WA penipuan, bisa langsung, kalau kawan pajak ragu-ragu bisa langsung konfirmasi langsung ke kantor pajak terdekat. Mungkin demikian closing statement. Mari kita lakukan hak dan kewajiban kawan pajak agar pembangunan Indonesia akan lebih maju lagi. Oke, berarti baik, demikian kawan pajak yang bisa kita sampaikan pada live 3 kita pada sore hari. Nah, satu lagi nih Kak, kita ini mau nginfoin bagi kawan-kawan pajak yang ingin lebih tahu nih terkait dengan tata cara pengisian untuk SPT tahunnya. Kita mungkin di bulan depan ya Kak, kita akan mengadakan kelas pajak. Jadi bagi kawan-kawan pajak yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta untuk mengikuti sosialisasi Kortex terkait pelaporan SPT tahunan, itu bisa nanti kita akan siapkan linknya di Instagram kita, Instagram, Facebook, dan YouTube. Nah, makanya jangan lupa nih kita kawan-kawan pajak untuk nge-follow akun media sosial kita. Di untuk Instagramnya itu di @pajak_parepare, dan untuk bisa juga mengikuti untuk Instagram, Facebook, YouTube Direktorat Jenderal Pajak di @ditjenpajak.ri. Oke. Gratis ya Kak Agni ya. Gratis. Oke. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada live 3 kita pada sore hari ini. Akhir kata saya Afni mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai berjumpa di live 3 atau pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kawan pajak.